Ini lumayan banget diperbincangkan di masyarakat Instagram, Twitter, atau apapun karena sepatu ini katanya mirip dengan sepatu Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Cuy, di video kali ini saya akan kembali lagi bahas sebuah sepatu lokal, dimana sepatu lokal ini adalah sepatu yang lumayan banyak diperbincangkan oleh teman-teman di Instagram, yang komen lumayan banyak juga yang nge-DM saya, bang bahas ini, dikarenakan sepatu ini yang katanya mirip banget dengan Kompas yang produk Makassar itu. Di sini saya share ke teman-teman, kira-kira bedanya apa aja sih? Apakah memang benar-benar sama 100% ataukah memang jauh lebih keren yang ini ya? Langsung saja kita mulai. Ini dia cuy, yaitu Coca. Jadi Coca ini bukan minuman ya. Jadi dia punya kepanjangan nih di sini ya. Ada a common casual footwear. Jadi sepatu yang bisa jadi daily beater dan tetap gayanya adalah santuy ya. Di sini ini the brand dari Bandung dan boxnya warnanya hitam seperti ini. Di bagian atas ini besar banget COCA. Pertama kali saya tahu saya kira brand minuman ya, ternyata enggak ya. Dan kemudian di sini ini logo brandnya, dan kemudian di sini ini you are uncommon. Sorry nggak tahu artinya cuy, langsung skip. Ini adalah nama sepatunya is Harlem, bacanya Harlem atau Harlem ya, kan Harlem Shake, berarti ini adalah Harlem ya, bukan Harlem. Size 43, 28 cm, berarti size dari sepatu ini saya suka banget nih, yaitu true to size ya. Nggak perlu ribet kalian untuk cari size cerdas. Kalau misalkan mau pakai Coca, biasanya Coca ya, Coca sih, ini kan common casual ya, berarti Coca berarti true to size. Langsung saja kita buka spokatnya, jeng. Nah ini dia. Yang kita dapatkan sebelum saya bahas sepatunya ini ada stikernya seperti ini cuy. Dan kemudian yang kedua ada stikernya lagi, kuning hitam, saya suka warnanya. Dan ini adalah sepatunya, yaitu namanya Coca is Harlem. Nah, sebenarnya sepatu ini merupakan upgrade dari sepatu Harlem yang sebelumnya, karena ada sepatu Harlem yang berikutnya, yaitu yang sebelumnya namanya adalah Harlem Black White kalau nggak salah, dan harganya jauh lebih murah dari ini karena banyak sekali perubahan material yang dilakukan di sepatu ini. Dan ini limited edition, dibuat hanya beberapa pair. Dan pertama kali saya dapat sepatu ini ya, ketika saya pakai beberapa yang lalu, lumayan berat karena memang di sini konstruksinya ini lumayan banyak banget menggunakan material. Nanti saya jelaskan detailnya satu persatu. Sorry, jadi ada merahnya ya, tadi lampunya ini lupa nyalain, sorry. Nah, jadi sebelum saya bahas detail masalah sepatu ini, kita bicarakan masalah harganya dulu cuy, yang paling penting nih ya. Yang pertama, untuk sepatu yang Harlem yang seri yang sebelumnya ini, yang merupakan seri basicnya, itu kalau nggak salah harganya adalah 299.000. Dan kalau nggak salah sekarang itu di Shopee sedang ada diskon, kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau misalkan nanti salah, berarti saya salah lihat, maklum, mata udah tua. Kemudian ya kalau yang ini ya, ini menarik banget cuy, asli ini konstruksinya ini menarik banget. Kalau teman-teman lihat di foto mungkin B aja, tapi ketika teman-teman pegang seperti ini, anjir, ini benar-benar konstruksinya mantep banget cuy. Dan ini harganya kalau nggak salah adalah Rp375.000. Dan sekarang saya bahas detailnya ya. Jadi di sepatu ini memang kalau secara material itu kurang lebih hampir sama dengan Kompas yang Proto ya. Tapi lepas dari itu, untuk detail dari sepatu ini, di bagian depan ini ada toe capnya, ini materialnya rubber. Kemudian kanvas yang dipakai di uppernya sini adalah kanvas yang 12 oz. Sebenarnya sih beda, cuma penggunaan colorway aja yang menurut saya ini sama ya. Jadi kelihatan sama, bukan sama, tapi kelihatan sama. Tapi sebenarnya secara detail mah beda banget cuy ya. Mungkin yang membuat terlihat sama yaitu ini ya, tompelnya yang warna merah ini ya, di inside bumpernya ini. Sebenarnya ini beda cuy, secara material ya, secara material ini beda banget. Kalau yang si Coca ini material rubber yang nggak ada teksturnya, dan itu posisinya ada di dalamnya foxing ya. Jadi foxing, kemudian rubber yang warna merah ini baru kemudian uppernya. Kalau yang Kompas Proto itu kan langsung dari foxing sini ya, tempel jepret seperti ini. Melihat sepatu ini harganya adalah 375.000 ya, tapi ini sebenarnya
kembali ke selera masing-masing sih cuy ya. Ini sebenarnya adalah masalah hal yang kecil saja menurut saya, yaitu faktor list ya. Cukup disayangkan saja kalau misalkan ini harganya 375.000 tapi kita dapatkan list yang seperti ini. Sebenarnya bisa kok pakai list yang apa ya, yang pipih atau apalah gitu. Sebenarnya bisa ya. Karena apa? Ketika kita dapat sepatu dengan konstruksi seperti ini ya, kemudian kita dapat list yang ini banyak dipakai di sepatu leather ya, seperti ini. Rasanya kalau menurut saya ya, aduh sayang, sedikit kurang nyambung itu kalau menurut saya, tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya cuy. Kemudian di bagian tangnya sini ada label wovennya ya, Coca. Kemudian di balik tangnya ini ada You Are Uncommon ya, sama seperti yang ada di boxnya tadi. Yang pasti ini untuk insole-nya mungkin di next article bisa lebih di upgrade dikit aja. Ini sudah keren ya, tapi kalau misalkan di upgrade lagi dengan material yang mantap, jos, apalagi dengan sepatu yang konstruksi ini, sayang banget cuy, ini konstruksinya ini keren banget. Dan kemudian untuk outsole-nya sendiri ini seperti ini ya. Ini lumayan banyak sekali brand lokal yang pakai outsole seperti ini. Saya yakin di kedepannya brand Coca ini pasti akan sangat mendevelop untuk masalah material cuy. Kemudian ini masih di bagian dalam sepatu, di bagian balik tangnya sini, ini materialnya mesh ya. Dan kemudian di bagian liningnya ini, nah ini yang beda ya. Ini yang saya suka, anti lecet-lecet klep, anti panas, anti sumuk ya. Yaitu di sini menggunakan material leather ya. Kemudian strapnya yang ada di upper sini nih cuy ya. Ini secara material ini sama ya, yaitu menggunakan material sweat. Di bagian luar ini warna hitam, bagian dalamnya warna putih. Tapi kalau misalkan dikatakan sama sih hampir sama juga, tapi sebenarnya juga beda. Di sini lebih melengkungnya dua kali mengikuti pola sini nih, mengikuti pola ankle-nya sini ya. Jadi ini dua kali gini ya, gini kan, set seperti ini ya. Kalau kompas itu kan gini doang, set ini. Ya beda sih sebenarnya, jauh sih, beda. Yang perlu teman-teman ketahui, sepatu ini itu lumayan berat cuy. Kalau misalkan dibandingkan dengan ini aja deh, kompas yang gazelle yang high masih berat ini cuy ya. Saya nggak punya timbangan, nantilah beli timbangan kecil untuk ukur sepatu ya, beratnya berapa. Jadi kalau misalkan di compare itu enak ya. Solnya ini tebel banget, jadi ya nggak heran kalau misalkan sepatu ini lumayan berat. Kemudian masalah ketahanan ya, memang mohon maaf di sini saya nggak bisa menjelaskan dengan detail karena memang sepatu ini baru 3 kali saya pakai, dan ya nggak adil aja kalau misalkan saya mengatakan sepatu ini kuat banget baru 3 kali pakai cuy ya. Mungkin di kedepannya sepatu ini akan saya pakai terus buat main longboard atau skate ya, karena ini saya suka cuy, berat, dan kemudian konstruksinya ini mantep banget. Jadi kalau misalkan ini pakai skate mantep sih ini. Longboard lah, longboard, skate saya masih belum bisa cuy. Kemudian untuk masalah kenyamanan, sepatu ini udah 3 kali saya pakai, meskipun hanya di rumah sebatas main skate pelan-pelan di bawah ya. Dan saya dapati emang lumayan enak banget ketika dipakai main skate. Dan di sini insole-nya saya katakan sekali lagi, dikatakan empuk banget enggak, dikatakan empuk ya lumayan ya, tapi nggak membuat kaki kita sakit. Sekali lagi asal size-nya teman-teman bener ya. Di sini pakai true to size. Baik, sekarang waktunya ke penilaian. Untuk masalah packaging, boxnya ini hitam ya, warna saya banget. Jadi untuk masalah packaging saya beri nilai 8. Kemudian untuk masalah desain dari sepatu ini, sebenarnya secara desain ini menarik banget cuy. Cuma untuk colorway saja ya cukup disayangkan. Kenapa harus ambil colorway-nya Kompas Proto? Kan bisa banyak colorway yang lainnya ya. Jadi masalah desain dari sepatu ini saya beri nilai 8 juga. Kemudian untuk masalah kerapian, masalah lem aman dari sepatu ini, cuma sedikit saya temukan ternyata di bagian yang warna merahnya ini, tompel merahnya ini yang nempel langsung ke upper ini sedikit kurang rapi, tapi sedikit banget. Kalau misalkan teman lihat dengan jarak segini nih nggak kelihatan ya, tapi kalau teman deket seperti ini, seginilah, ini kelihatan banget ya, karena sedikit banget. Sebenarnya nggak masalah juga sih ya, karena adalah itu masalah yang sangat umum untuk sepatu brand lokal ya. Jadi untuk masalah kerapian dari sepatu ini saya beri nilai 8,5. Terakhir untuk masalah kenyamanan, sepatu ini ketika saya pakai saya merasa nyaman-nyaman aja cuy. Jadi nggak begitu sakit di bagian sini, dan insole-nya juga saya katakan enak lah, ya nggak empuk banget tapi enak lah, karena fitnya sepatu ini di kaki saya itu benar-benar dapat banget. Jadi untuk masalah kenyamanan dari sepatu ini saya beri nilai 8,5.
segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya sepatu ini dan ternyata teman-teman punya beda pendapat dengan saya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, sekali lagi buat teman-teman semuanya, pendapat saya tidak bisa dijadikan patokan 100% benar, karena cara pakai kita, cara menilai kita, dan selera kita beda cuy ya. Dan yang paling penting untuk semuanya, selalu pakai, dukung, dan bangga brand lokal, karena lokal istimewa. Terima kasih udah nonton. Saya Nori Farisman. Thanks for watching. Stay positive and your day will be bright. See you next time.